Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in as-salihin wa Allah wa sahbihi wa tabi'in wa ila arwahi bahagia dan rasul wa ila arwahi wa rasul wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Allah ta'ala warhamhum wa'afihi wa qarun al-fatihan a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah Tuhan sadayana diberikan oleh Allah umur yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin yang benar-benar kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana ke umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tinggal berapa hari lagi untuk kurban? 3 minggu ya. Hari raya Idul Adha tinggal 3 minggu. Sedikit informasi bahwa alhamdulillah atas dasar rapat malam Senin, alhamdulillah insyaallah di kumpul orang sadayana akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban insyaallah 2 sapi ditambah 1 kambing. Ayeuna harus menang sabar dia. 2.200.000 itu pelunasan sapi dijanjikan tanggal 1, berarti masih ada 1 pertemuan lagi, 1 pertemuan lagi ya. Ceritanya gini mas, kata ibu-ibu yang pas ibu-ibu mah disimpan dulu. Oh gitu. Ya, Kanannya buat khusus yang pengen punya nama dari ibu-ibu. itu kan maksudnya ya uang mah entah buat apa lah dikumpulin dulu. Ya maksudnya belum itu sih, maksudnya masih sedikit. Pengen dapat sapi sendiri. Nah itu bang, maksudnya belum lah, yang penting masih keaman. Belum kamu nah baru dapat 2 juta. Kalau buat beli kambing belum sampai. Sedangkan kalau mau ngejar, kita lihatlah kondisi sekarang bulan nanti banyak undangan. Itu kalau diundur 1 tahun lagi ya alhamdulillah nanti cukup bisa dapat 5 kali sapi. Iya bisa jadi. Tidak akan bisa
Monggo. Itu gimana musyawarahnya? Itu kan yang beban kan ada, kalau nggak ada sih. Hah? Itu kan maksudnya di lokasi kita kan ada yang beban. Ada daging lah, yang dapat daging. Itu kan uangnya masih sedikit. Nanti kalau udah banyak uang kita mau beli apa kan gampang. Itu karena sudah niat korban ya harus korban. Iya sih, iya jelas itu korban, tapi kalau tahun ini belum mencapai target, kalau seminggu dulu aja tahun depan nanti itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ibu gimana? Gimana itu? Iya kan kalau kan buat lokal, sedangkan kami paling sapi tidak usah lah ya mas. Kemarin di seberapa pertemuan ya menang segitu? 16 pertemuan berarti 4 bulan ya? Kalau tahun depan kan mungkin lebih banyak. Oh ya, 4 bulan dia menang 1 kambing. Berarti ini lamun setahun dari Sapi. berarti Insya Allah, mudah-mudahan. 4 bisa dapat 5 kambing loh. Itu bisa setara sapi nanti. Iya. Bener, bisa setara sapi insya Allah. Yang penting istiqomah. Nek mau gitu ya monggo. Iya. Kalau buat tahun ini belum mencapai target. Berarti gimana ibu yang lain setuju mboten? Ngumpul deui, tapi perhitungan orang teh kan masih setahun deui. Berarti masih ada, kalau setiap 4 bulan itu dapat 2 juta ya, berarti 3 kali 4 kali 3 kan 12, berarti 3 kali 4, berarti 4 kali 2 8 ya, bisa siapa tahu nanti lebih gede lagi. Saya dapat sapi 1 Anto yang menang gue semenang. Terus menang gue sehat-sehat. Soalnya susah. Sehat-sehat satunya ya mas. Iya. Ya udah, berarti nanti tak sampaikan ke panitia, ibu-ibu dikumpulkan tahun depan. Setuju nggih? Jangan sedih ya. Justru seneng nanti dapetnya sapi. Amin. Justru jadi semangat orang ameh pengajian teh bisa istiqomah. Ya. Terus sebenarnya ayat trik lamun daek maksakeun ya. Lamun daek maksakeun sepoe bisa istiqomah nabung 5.000 di imahna sorangan. Itu tahun depan harus bisa korban 1 ekor kambing. Ya? Sigana ya. Sepoe 5.000 cemplung, 5.000 cemplung. Berarti 30 hari 150.000 kali 12 sekitar 2 juta sekian. Itu kalau pengen niatin apa tidak terasa berat, caranya gitu caranya. Jadi kalau ada yang bilang kurban itu berat karena ujuk-ujuk di akhir, tetapi kalau sudah tiap hari 5.000 nyisikan 5.000 setahun ini bisa menang 2 juta. Setahun bisa menang 2 juta. Ya udah, berarti untuk tahun ini kurban yang kita niatkan kita tunda untuk tahun yang akan datang. Sah, ya. Tetap istiqomah, tetap niat. Siapa tahu tahun depan dapat 1 sapi. Ya, yang namanya latihan, meskipun syariatnya 1 sapi itu 7 orang, tetapi karena kita masih latihan, insya Allah tidak sia-sia. Ya. Insya Allah tidak
siang. Ya. Karena apa? Pertama aja kita menyelenggarakan korban itu satu sapi 20 orang ada yang bilangnya ya. Awal-awal itu ya. Tahun 2020 pertama korban itu satu sapi itu bisa 20 orang atau berapa orang itu. Nah, tahun 2021 dapat 2 sapi itu juga masih dikeroyok. Ya. Satu sapi ya? Masih satu ya? Satu itu pun masih dikeroyok juga. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai sesuai syariat. Ya. 2, 1 sapi 7 orang. Ya, jadi ada tahapannya gitu, Bu. Ya. Nah, kita pun juga karena baru mulai, jadi 1 sapi dikeroyok jalma 30 aja ya. Kajen. Moal sia-sia iya, moal. Yang penting niatnya berkorban. Karena apa? Hakikat korban itu sejatinya menghilangkan rasa cinta dunia, ya. Menghilangkan rasa sifat hewaniyah, ya. Hakikatnya ya. Ya. Makanya disembelih, nafsu hewannya itu disembelih, ya. Karena manusia itu dibekali nafsu hewan, ya. Nafsu hewan itu apa? Lamun munding, ya, etak ayah rumput di meniwai diakan. Entahnya ia punya majikan atau lain. Itu namanya sifat hewannya. Macam-macam. Itu yang harus disembelih. Ya. Itu berarti pertanyaan sudah jelas untuk korban ibu-ibu itu kita ikutkan tahun yang akan datang. Semoga syukur-syukur dapat 1 sapi. Kalau dapat 5 kambing, alhamdulillah. 7 kambing, alhamdulillah. Ya, gitu ya Bu, ya. Ya, kita mulai pengajian. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah ya, oleh Allah. Meskipun hujan, meskipun mau hujan tetap datang. Mohon maaf tadi saya ngabarin telat karena saya lagi nyetir. Saya baru juruk dari Cilacap ini ya. Baru datang dari Cilacap, budaya jam 12:30 nge-WA erek pengajian ke orang kalau nyetir orang balas rumah ya. Akhirnya orang berhenti gelak. Ya itulah. Ganggu ya Mas? Hah? Ganggu ya? Enggak sih. Itu kan anak-anak ngajinya, maksudnya kan kalau pengajian dikasihkan. Iya kan pas jam segitu guru diingatkan. Kadang saya bisa jadi lupa bisa. Maksudnya, mohon maaf Mas Vicky, terganggu. Maksudnya kayak gitu kan kalau mau pengajian mah waktu ngajinya dikasihkan. Kalau sekarang nggak jadi pengajian berarti biasa bisa. Terus masak-masaknya ibu-ibunya juga kasih. Kalau nggak jadi pengajian masaknya oke. Karena makannya habis maghrib masih hangat-hangat. Ya. Mari kita mulai. Kita masuk ayat yang ke 1, 2, 3, 4 Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Masih ingat kemarin Bismillahirrahmanirrahim artinya non? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin apa? Minimal artinya Alhamdulillahirabbil alamin apa? Selalu Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim apa? Ya minimalnya artinya Allah. Kan ke pas sholat dibayang, pas mau alhamdulillah tadi segala puji bagi Tuhan semesta. Kalau sudah terbiasa itu mulut ngomong alhamdulillah, hati harus bisa ngomong segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu kalau sudah terbiasa gitu nanti. Malik Yaumiddin, ya, Malik itu yang menguasai, yang merajai. Yaum itu hari, ya, Yaumiddin hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Ya, itulah Tuhan kita yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu dikuasai oleh Allah. Kapan itu hari pembalasan?
Kalau secara syariat hari pembalasan kita ketika di alam akhirat, yaitu surga neraka. Itu namanya hari pembalasan. Yang menguasai segala pembalasan amal kita, kalau buruk dapat pembersihan melalui neraka. Kalau baik mendapat pahala, pembalasannya dapat surga. Itu yang menguasai Allah. Ini syariat, kita bicara syariat. Tetapi ingat bahwa yang namanya hari pembalasan itu sebenarnya sudah terjadi sejak ti ayeuna. Lamun gampang teh karma itu sudah berlangsung ti ayeuna. Surga, neraka itu tidak hanya nunggu nanti pasti itu, pasti. Tetapi sejatinya hari pembalasan kita mesti ayeuna. Kalau ibu-ibu berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan di dunia. Tidak hanya nunggu nanti di akhirat, tetapi pembalasan di dunia. Kalau ibu-ibu berbuat kemungkaran, maka sama Allah langsung dibalas di dunia. Tidak hanya di dunia, tetapi kalau belum selesai dibalas di akhirat. Maka seperti yang kita sampaikan kemarin, kekasih Allah itu semakin cepat hari pembalasannya. Wali Allah itu semakin cepat hari pembalasannya. Semakin cepat diingatkan, salah seetik langsung diingat. Ayah nu selama seminggu iya di hati geus aya sadar. Oh, orang teh keur diingatkan Allah. Ayah nu terus gitu seminggu iya geus sadar gitu. Ayah seminggu ini, karena minggu kemarin kita sampaikan bahwa kekasih Allah itu cirinya semakin cepat peringatan datang, hadiah pun juga cepat datang. Nah ibaratnya dongo cepat kabul, salah sedikit cepat diingatkan. Maka ibu-ibu selama seminggu ini sudah sadar ke situ belum? Semisal ayah seminggu iya belum nyeri hulu ayah sangat ayah nyeri puyeng ayah sanu puyeng nggak cung itu mah puyeng udah buka duit lain puyeng sakit. Ayah mau meriang ayah seminggu iya lamun ayah geus muncul can perasaan ieu teh Allah keur ngingetkeun aing, aya gitu? Kadang-kadang ingat Mas. Kadang-kadang ingat gitu. Seringna lupa. Sing lupa Kadang-kadang inget tapi sering lupa ya. Aya nu nyeri aya. Lamun nyeri teh biasa wae apa aya perasaan muncul ieu teh Gusti Allah keur ngingetkeun aing gitu aya perasaan gitu. Lamun geus muncul aya perasaan gitu berarti geus mulai ilmu masuk ya. Berarti sadar hati sudah mulai muncul ya. Kalau ilmu belum masuk aya musibah naon wae henteu inget ku Allah ya. Henteu inget ku Allah. Kalau ilmu belum masuk, nyeri huntur, henteu sadar Allah, ya. Biasa we nyeri huntur biasa, wong biasana, ya. Akhirnya teringat Gusti Allah. Nyeri tuur, karena ilmu belum masuk, maka ya biasa wae. Nyeri tuur mah geus biasa, ya. Jadina henteu inget Gusti Allah. Ente sadar namun dibere sakit eta sejatinya Gusti Allah itu mengingatkan kita, menyayangi kita.
sing eling karo sing gawe urip, yang ingat sama yang membuat hidup. Ingat tidak hanya ingat, tetapi menyadari. Oh, kalau saya lihat tuur, ya, puyeng hulu kira-kira naon ya, nu poho gitu. Ayat nu itu geus anjok gitu. Tidak hanya sadar Allah, tetapi sadar nyeribetan. Kira-kira naonnya nu poho, kok Allah ngingetkeun aing. Ya. Kok Allah ngingetkeun aing. Ayat nulis gitu ayat. Menyadari, mengingat-ingat. Hah? Usianya geus lanjut. Lamun naon? Kalau nyari tuhur. Iya geus kolot, tapi lamun tidak mengambil hikmah, ya geus aing mah geus kolot, tapi tidak sadar lamun geus kolot teh kudu beki ngibadah Gusti. Itu maksudnya teh. Banyak orang yang geus kolot, banyak ya, tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah sehingga nyeri tuhur ayana ngeluh, nyeri cangkeng ayana geus biasa geus kolot ieu. Akhirnya hatina tidak dibuat sadar kepada Gusti Allah. Akhirnya apa? Ya dia tuanya itu apa ya? Tidak dalam keadaan ingat kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Akhirnya apa? Dirinya gelap gulita. Ya. Dirinya semakin pikun. Ya. Dirinya semakin tidak ingat siapa penciptanya. Ya. Dirinya semakin lalai dalam berzikir kepada Allah. Karena apa? Ketika dikasih peringatan berupa sakit, dalam hati cuma ngomong, iya mah geus kok, pedah geus kok. Padahal teh sejatina Allah keur ngingetkeun, hei makhlukku, kamu tak beret nyeri tuur, ingetku aing teu gitu cek Allah teh. Apa malah Allah batuknya masih budaya sudah sembuh batuknya, tapi saya masih. Berarti budaya cepet tobat. Ya. Mas Vicky diberet batuk, ya. Tidak mengambil hikmah. Kunaon dia diberet batuk baik. Karena dekat AC baik, Hah? dekat AC baik. Ya itu ya. Ingat bahwa hari pembalasan itu yang menguasai adalah Gusti Allah. Dan hari pembalasan kita tidak hanya engke pas di akhirat surga neraka ente, ti ayeuna ke geus aya nu kan aran hari pembalasan. Naon buktina? Buktina sebenarnya orang diberi musibah ku Allah itu sejatinya hari pembalasan di Allah. Orang diberi nikmat pun itu juga hari pembalasan dari Allah. Ya. Contoh gini, tadi kita diberi nyeri beten, itu tidak cuma-cuma Allah merek itu teh tidak cuma-cuma. Itu namanya hari pembalasan. Mungkin ayat nuker di pohon. Naon? Biasanya lamun masalah perut itu dosanya biasanya masalah nafsu perut. Biasanya, mesti pasti. Nafsu perut naon? Serakah, ya, cinta wanita, ya, cinta harta, ya. Pokoknya urusan perbetengan itu namanya nafsu perut. Kalau kita sakit perut itu biasanya orang pohokna tidak jauh dari nafsu eta. Yang kaitannya dengan di perut ini. Kalau kita nyeri hulu,
nek yang biasanya saya lakukan itu biasanya saya langsung ingat kira-kira lamun hulu itu kepala ya. Lamun nyeri hulu itu biasanya dosanya kaitannya dengan dosa kepala. Biasanya tanpa sadar maupun disadari merasa paling pinter, merasa paling bener, merasa paling hebat, yang dihormati. Terus merasa dirinya mengandalkan otak. Contoh, lamun ayat masalah dipikir terus, pohok lamun ayat mengatur segalana. Mikirna itu teuing, ya. Kacidak teuing. Padahal semua itu sudah ada yang ngatur. Kunaon mau mikirna kacidak teuing. Itu ternyata tanpa sadar kita sudah menuhankan otak. Ya. Jadi dari masyarakat itu tetap dipikir, duit utang itu ya dipikir, tapi jangan teing-teing mbok sarape pedot. Ya. Jadi kalau punya masalah itu ya tetap dipikir solusinya, tetapi jangan terlalu seolah-olah melupakan ada Allah yang berkuasa. Maksudnya gitu. Makanya saya kalau sakit puyeng hulu biasanya tak istighfari. Mungkin saya tadi merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling berilmu, merasa paling hebat, paling bener, pendapatnya paling pinter, terus mikir terlalu jeru. Nah, itu segera diistighfari. Biasanya dengan diistighfari maka Allah akan menurunkan ridhonya. Dibiri ujuk-ujuk disuruh makan paramek. Yang menyembuhkan itu bukan paramek, ya. Paramek itu hanya sarana, hanya wasilah. Paramek itu tidak ada manfaat, tidak ada mudarat kecuali atas izin Allah. Di situ izin Allah turun kalau sudah ada ridho Gusti Allah. Ridho Allah turun tandanya kalau kita sudah digiring menyadari dosa yang kita perbuat. Itu contoh kecil lamun kurang teh kemenang hari pembalasan berupa nyeri hulu. Itu. Jadi ibu-ibu kalau nyeri hulu dicek dosana naon, ya. Apa dibiantein? Dibiarin aja. Nyeri hulu mah biasa, ya. Akhirnya orang diberi nyeri hulu ente ingat Gusti Allah, ingatnya malah paramek. Akhirnya hati nuduh kalau yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan adalah paramek. Itu dalam keadaan memusyrikkan Gusti Allah. Paham ya? Lamun nyeri beteng dicek dosa naon poho, mungkin kalau masalah harta poho sedekahna, poho zakatna, mungkin terlalu serakah, geseran apa itu? Ya itu. Ya. Semakin dosanya besar, sakitnya semakin kacidak biasanya. Ya. Itu. Lamun ngerasakan nyeri betengge kudu orang sadar diteangan dosa nu ketriwal naon ulah dicicing cingkeun. Paham ya? Paham ya? Karena apa? Dosa inilah yang menjadi penyebab hari pembalasan. Dosa yang menjadi penyebab turunnya hari pembalasan. Karena orang berbuat dosa dibalas diingatkan ke Allah berupa sakit beteng. Kalau pengen sakit beteng namari dosa naon kudu diingat-ingat, kudu diistighfar, mari dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau nyeri kaitannya dengan paru-paru, ya berdedek, ya. Berdedek baik darah tinggi, kolesterol, ya, paru-paru, termasuk batuk, ya, termasuk kayak saya itu, termasuk pokoknya kaitan dengan paru-paru, itu kaitannya dengan dosa amaroh. Mungkin masih mendendam, marah-marah, ya. Sehingga apa? Kalau marah-marah tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi merusak organ yang lain, ya.
Makanya kudu ke situ arahnya. Sehingga hari pembalasan berupa sakit itu menjadi hari apa? Kasih sayang dari Allah. Sadar bahwa itu diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa sakit itu adalah hari pembalasan dari Allah, musibah, ya tidak enak, ya dan sebagainya, itu yang menguasai, yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar, yang menguasai hari pembalasan itu artinya hati sadar bahwa yang mendatangkan banjir, yang mendatangkan uangnya seret, yang mendatangkan dodolan rapayu, yang mendatangkan nyeri hulu, yang mendatangkan semua musibah itu adalah satu, yaitu cuma Gusti Allah. Berarti itulah yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu tidak hanya berupa musibah yang tidak enak saja, tetapi dalam dunia hari pembalasan juga berupa nikmat. Berupa apa? Menang rezeki jenuh, itu juga hari pembalasan. Tiba-tiba usahanya laris, ya, dagangannya laris, itulah pembalasan dari Allah. Ya. Mungkin karena wasilah dari perbuatan baik kita. Tadi minggirkan batu di jalan, tadi merek makan orang yang kelaparan, tadi ngasih minum orang yang kehausan, tadi nolong orang yang bebannya terlalu berat, tadi memberikan bantuan apapun kepada orang lain. Nah, Allah membalas dengan kebaikan di hari pembalasan di dunia berupa apa? Berupa kenikmatan dunia. Ya macam-macam bentuknya. Itulah Malik Yaumiddin. Yakin adanya hari pembalasan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya di dunia akhirat, nanti di alam barzakh pun juga ada hari pembalasan. Ibu-ibu percaya ayah alam barzakh percaya? Naon percaya? Beda naon percaya? Kan cuman katanya. Ya, kan cuman katanya. Kok bisa percaya? Kok bisa percaya? Aneh ya. Kata orang lain itu kalau sudah mati ya udah dikubur saja. Beguk ya. Itu kalau orang lain seperti itu. Ya. Ada yang berpemahaman seperti itu. Maka kalau kita percaya akan adanya alam kubur, berarti kita kudu percaya akan adanya hari akhirat. Ya. Kenapa kok kita kudu percaya? Allah sebenarnya sudah memberikan gambaran. Enggak semerek gambaran ketika hidup di dunia. Ibu-ibu pernah mengalami mimpi? Mimpi pernah? Itu serasa nyata serasa nyata ya. Orang kadele berjalan, kadele lamun mimpi sih mimpi naon sih ibu-ibu sih? Mimpi kegigit ular. Pernah? Mimpi kegigit ular, kerasa beneran, kayak kegigit beneran. Kalau orang zaman dulu mimpi kegigit ular itu katanya apa? Mau dapat apa? Kalau kegigit ular mau dapat apa? Kok nggak tahu? Ayat pengalaman. Kalau mimpi kejatuhan cecak, sial. Itu sebenarnya tergantung keyakinan orang.
Tergantung keyakinan orang. Lamun kalau zaman barito ngomong, mungkin lamun begini ular bakal dapat ada yang lamar. Ya udah, kalau yang baik-baik diyakini, ya. Iya benar, bisa jadi dapat apa? Dilamar orang. Tetapi kalau kejadian cicak, ya, itu tak ganti. Bukan sial, malah dapat rezeki. Kalau saya gitu, wah, di depan pintu, buka pintu kejatuhan cecak. Lamun orang lain bilang mau sial ya, nah saya enggak, tak balik. Ya, singkatannya sial-sial tak balik, kejatuhan cicak dapat rezeki nomplok. Akhirnya bener dapat rezeki nomplok. Lamun orang malah mikir nangke dapat sial tenang. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, prasangka hambaku itu adalah bagaimana prasangka hambaku. Allah mengatakan gitu. Jadi kalau Allah hambanya berprasangka buruk, Allah juga akan memberikan keburukan. Kalau hambanya berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan. Berarti besok-besok ibu-ibu lamun kejatuhan cecak diganti, ya. Erek menang rezeki. Jadi doa. Tenang, pas kejatuhan cicak malah dapat panennya melimpah. Ya. Itulah. Jadi bagaimana prasangka orang, ya. Gusti Allah itu bagaimana prasangka orang. Makanya orang tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Suuzon, enggak boleh. Ya. Enggak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu menguasai hari pembalasan. Kalau kita berprasangka buruk, ya dibalas keburukan. Nek prasangka ora kebaikan, ya diberek kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau giginya copot satu, ada yang mau meninggal. Diganti. Kalau giginya copot satu, berarti mau dapat bayi. Mau dapat bayi. Jadi prasangkanya diganti yang baik. Prasangka buruk diganti prasangka yang baik. Biar tidak kejadian yang buruk. Dah paham di sini Bu ya? Bahwa Gusti Allah itu merek balasan itu tidak hanya di akhirat tetapi di dunia juga diberi balasan. Karena Allah adalah sang raja pembalasan. Ya. Kalau orang umum itu mengatakan karma, ya, ada karma baik, ada karma buruk. Lamun orang tua mengatakan, siapa yang nandur mungkin mesti yang nanam, gitu loh. Ya. Itu namanya karma, pembalasan. Tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga ada. Ya. Pernah mengatakan gini orang tua tuh, biarkan Allah yang membalas ya. Artinya apa? Dia percaya bahwa ada sang raja yang menguasai hari pembalasan. Kalau ada orang yang berbuat buruk, pasti sebesar biji zarah pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan meskipun sebesar zarah pun juga akan tetap dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya orang teh yang dibalas Allah itu di dunia dan akhirat apa cuman dunia unggul? Dunia akhirat. Lamun yang dibalas dunia akhirat kuncinya satu. Segala ibadahmu niatkan hanya untuk akhirat, hanya untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nek diniatkan akhirat, dunia pasti mengikuti. Kalau diniatkan dunia, akhirat tidak dapat.
Ya. Akhirat tidak dapat. Siapa sahajal makhluk yang dibalas Allah di dunia, mengharapkan pahala di dunia, maka akan diberi di dunia. Barang siapa yang mengharapkan di akhirat, maka Allah akan diberi di akhirat dan dunia juga mengikuti. Ya. Artinya gini Bu, nek jenengan pengen sodako. Sodako dikatakan dalam Al-Quran setiap satu tangkai membuahkan 7 tangkai, benar ya? 7 tangkai membuahkan 100 tangkai lagi, berarti dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Banyak saudara kita, bahkan ustadz terkenal di televisi pun mengajak sodako itu untuk mendapatkan pahala di dunia berupa apa? Balasan 700 kali lipat. Ya. Jadi sodako itu ben dapat balasan dari Allah itu 700 kali lipat. Contoh, ibu-ibu sedekah 10.000, di hati mengharapkan oleh Allah dibalas di dunia 700 lipat, berarti 7 juta. 10.000 700 lipatnya berapa? 700.000 ya? Apa 7 juta ya? 10.000 700 kali lipatnya berapa? 7 juta. Nah gitu. Itu namanya amal ibadah yang seperti ini, namanya itu mengharap dibalas di dunia. Ngarep-ngarep balasannya di dunia. Ya bener sugih tenan Bu. Nek ora percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Sodako niatnya pengen sugih, tenang diijabah oleh Allah, orang ngapusi. Ya. Buktinya apa? Ustadz kondang di televisi itu mengajarkan seperti itu, juga banyak, dirinya juga kaya. Ya. Nek sodako 10.000 dapat 7 juta. Nek sodako 70.000 dapat 70 juta. Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak tergiur? Tetapi pahala dunia dapat, akhiratnya 0. Akhiratnya 0. Sehingga apa? Tidak memiliki bekal di akhirat. Padahal apa? Yang namanya kenikmatan akhirat dibanding kenikmatan dunia itu cuma ibarat ujung jari iya dicelupkan ke air laut. Ya. Kenikmatan di dunia itu cuma ibarat ujung jari ini dicelupkan ke lautan, kamu angkat. Hanya berapa tetes yang tertinggal dibanding luasnya lautan. Itulah bandingannya kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Nek saya, nek sodako, milihnya jangan hayang dibayar di dunia dong, hayang dibayar di akhirat. Kalau hayang dibayar di akhirat, di dunia pasti dapat. Rumusnya gitu. Tetapi lamun hayang dibayar di dunia, akhirat 0. Rumusnya gitu. Al-Quran mengatakan. Ya. Caranya berarti kalau kita sodako, jangan ada harapan akan dibalas oleh Allah berupa 700 kali lipat di dunia, tetapi bersihkan semua itu. Sodako hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Nggak cuma sodako, sholawatan. Orang salah sebenarnya, nggak salah. Ya. Cuman rugi. Nggak salah, kami cuman rugi. Sholawat 1000 kali, pengen dibalas oleh Allah, mengharap-harap ben sugih, ben dagangan laris bisa, tetapi cuma dibalas di dunia, tidak dibalas di akhirat. Dah, silakan pilih. Saya tidak menyalahkan, cuma memberikan pilihan. Kalau pengen dibalas di dunia, ya monggo. Niatkan karena dunia, amal ibadahnya karena dunia, puasanya karena dunia, zakatnya karena dunia, korbannya karena dunia, hajinya karena dunia.
semua akan dibalas hanya di dunia, karena Allah Sang Maha merajai hari pembalasan baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu kira-kira sudah pernah belum dalam mimpi tergambar bagaimana keadaan di alam barzakh? Pernah belum? Belum pernah mimpi seperti itu. Nek jenengan minta sama Allah dikasih sekali-kali. Ya Allah, berilah gambaran ketika kehidupan di alam barzakh. Diberi tenang bu, pernah ngapusi. Bener. Tapi saja malu baik. Saja malu baik gitu. Ya. Lamun minta gitu, maksudnya digambarkan ke Allah di alam mimpi. Rasanya diberek nyahok, kondisi orang yang sedang mendapatkan siksa kubur sejak dia, kondisi orang yang mendapatkan nikmat kubur sejak dia. Etak lamun digambarkan gitu, the small day yang namanya kita terus melakukan dosa itu the small day, mesti tobat, ya, mesti tobat. Siapa yang mau gitu? Saya rasa nggak mau ya. Nek jenengan minta dikasih kok. Kenapa saya buktikan? Sebelum tidur minta, ya Allah, berilah saya gambaran kehidupan di alam barzakh. Dikasih nanti. Bok takutnya apa? Kebablasan, orang balik. Pernah ada suatu cerita, bukan cerita, fakta. Nabi Idris, Adam Idris ya, berarti Nabi kedua ya. Nabi Idris itu pengen, karena ditanya oleh umatnya, hei Idris, jelaskan kita tentang surga. Ya. Nabi Idris suruh menjelaskan tentang surga. Karena Nabi Idris belum pernah ke surga, ya. Karena Nabi Idris tidak pernah ngalapor ke surga, untuk bisa jelaskan, ya, jika lawan surga. Akhirnya Nabi Idris minta ke Allah, ya Allah, tunjukkanlah saya surga, bawalah saya ke surga. Tenang, dimasukkan oleh Allah ke surga, merasakan nikmatnya surga, anggap ayahnya untuk balik-balik. Itu namanya Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu balik sama Allah, ditunjukkan surga, egah turun ke dunia, egah. Jadi sekarang sudah menetap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bu. Jadi Malik Yaumiddin artinya apa tadi? Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ingat nggih? Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Naon? Yang maha dan alhamdulillahirabbil alamin apa? Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim apa? Malik Yaumiddin apa? Kudu diapalkeun ya. Ameh nyaho, ameh padan ya. Ameh kebayang. Ameh kebayang. Dah, saya rasa cukup untuk pertemuan pada sore ini tentang Malik Yaumiddin. Insya Allah dengan Malik Yaumiddin, ya, kita dengarkan. Dengan Malik Yaumiddin, orang semakin yakin setiap apa yang orang perbuat pasti aya balasan, baik cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhir, pasti ya. Mual meleset Gusti Allah. Ya. Semakin yakin. Kalau sudah yakin di situ, berarti hayang berbuat baik apa hayang berbuat buruk? Hayang berbuat baik. Kalau nggak yakin segitu, hayang ghibah apa ente? Siapa jalma yang hayang ghibah terus, pasti dewekna jadi dibongkar aibnya oleh Allah. Dibalas gitu ke Allah. Saha jalma yang sukanya menghibah, membuka aibnya orang, nanti engke-engkena aibnya sorangan pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang memusuhi saudara muslim, memusuhi orang-orang yang menegakkan agama Allah, dibalas langsung oleh Allah, ya. Berupa apa? Siksa di dunia dan siksa di akhirat. Itu Bu, berarti orang teh kudu paham. Naon orang lakukan pasti bakal balik ke orang soraya. Kalau kita bersedekah, ulah rasa tombok, ya. Sedekah, zakat, infak, korban, ulah merasa rugi, ya. Ulah merasa semakin miskin. Karena apa? Karena semua pasti ada balasannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, jenengan bisa sabar dari jam 4 sampai jam 5 setiap Selasa sore, duduk mendengarkan, meresapi, mengamalkan, itu pasti ayat balasannya di Allah. Iya naon balasannya nyaho. Bisa jadi anak semakin soleh, bisa jadi rezeki semakin lancar, kesehatan semakin diberi oleh Allah, ya, diberikan kemudahan dalam beribadah. Itu semua rahasianya Gusti. Mudeng tetap menang rahmate Gusti. Meskipun termudeng. Anjo ke imah ditanya salah kina, Mas Vicky ceramah naon? Iya. Gitu nih? Gitu acek ya. Ditanya Sarakina jawabannya gitu pengajiannya gitu ya. Beda naon geus pohok dipakai keluar masjid udah kok. Gimana mau nyerita? Badan duduk di masjid, tetapi pikirannya ngalor ngidul, sing mikirkan utang, mikirkan sekedar besar, ya, jenuk kaajak, kaambat, ya, bebantu. Nggak gitu sama Mas Vicky di opiak-opiak suruh lunasi korban. Puyeng tak puyeng? Puyeng. Yang suaminya sudah mendaftar tanggal 1 batas terakhir pelunasan. Baik yang ikut 2 juta maupun yang ikut 1 juta. Diingatkan nggih? Ya. Pak, ulah pohon cek Mas Vicky, batas akhir adalah tanggal 1. Lamun kelewat batas akhir kumaha? Lamun cerdas gitu. Ya enggak boleh karena geus kudu dilunasan. Lamun teu boga kumaha? Ngutang kajen. Hah? Ulang ngutang kumaha deui? Berarti tahun depan. Berarti tahun depan. Gitu caranya. Tapi enggak tahun depan alasan deui. Itu harus jangan gitu. Padahal mesti pepatan. Caranya di ayeuna buka kenceleng unggal kowe nabung 5.000. Tapi nafsu mengatakan mual bisa. Ya. Terus mungkin pas tahun depan deui, pas pendaftaran aya alasan Padahal cara termudah itu gitu Bu, 5.000 setiap hari. Percaya nggak percaya, setahun besar Jombeng nges menang 2 juta. Jung buktikan deh. 5.000 unggal kok. Caranya dia ibu-ibu, bapaknya embret menang 75.000. Sing 5.000 langsung dicemplungkan ke kenceleng di mana sorangan. Aku orang yang nyemplungkan ke rumah Mas Vicky niat korban kencan diber Gusti. Ya enggak? Bener enggak? Hah?
berarti itu sesuai kemampuan. Jangan dipaksakan. Ya. Sing mampu korban itu bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu jangan menjadi beban. Ulah jadi beban. Sing penting naon ngedoa Gusti Allah, mendoakan ya Allah ampuni segala dosa saya ya. Sing diberikan kesehatan tangis alus ya. Ulah jadi beban ya. Ulah kegawa omongane Mas Riki kudu korban. Sing kudu korban itu wajib yang mampu beli helikopter tidak korban itu baru dosa ya. Bener nggih? Mampu bangun gedung pencakar langit tingkat 50 tetapi untuk korban satu embek berat itu namanya apa? Berarti dirinya masih banyak cinta terhadap dunia ya. Banyak alasan manusia itu beli helikopter baru dia mampu untuk korban seseleket ya. Bangun gedung pencakar langit tingkat 50 mampu mengeluarkan 2 juta berat ya. Karena apa? Masih ada kemusyrikan dalam dirinya berupa cinta terhadap dunia. Encan sadar. Punten sekali lagi bagi yang bapak-bapaknya belum mampu jangan dipaksa. Nah, enjoy way. Ya. Enjoy nyawa enjoy enggak Bu? Enjoy itu saya pikirannya tenang, gamblang. Encan bisa korban kajen. Siapa tahu tahun depan gitu ulah terbebani omongan Mas Vicky. Ya, cek Mas Vicky kudu korban santai ya. Santai ya. Lamun bisa korban bijilkan korban. Lamun can bisa berdoa sama Allah semoga tahun depan diberek gitu ya. Sehingga apa? Hati tetap adem ayem. Gitu nih Bu. Masalah amal la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Paksaan. Ulah anjok ayeuna pulang ke imah nagih bapakna ya. Ulah ya. Angot lamun bapakna keur encan bisa aya rezeki ulah ya. Itu sebenarnya ulah pengajian di Mas Wiki ya. Langsung gitu nggih. Itu hanya berlaku bagi yang suaminya mampu beli helikopter untuk korban. Mampu bangun gedung pencakar langit tingkat 50 untuk korban, itu baru ya yang namanya korban dengan pamer itu lebih baik daripada mampu tapi tidak korban tapi masih ada yang pamer di mana sampai kadel jalma halus Bu ulah di nganggo goreng tak geus halus daripada untuk membijilkan korban meskipun dia sudah paham nggih? Paham ya saya maksud nggih? Ya, demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian kurang lebih dari saya mohon maaf. Insyaallah pengajian akan kita lanjutkan Selasa sore yang akan datang. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan, lahir batin, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi total kabehna 2.436.000. Alhamdulillah. 2.400.000. Berapa pertemuan? 12 kali.
17. Alhamdulillah. Tahun depan sapi.